Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat mengajar Bapak Ibu Guru SDIT Muhammadiyah. Belajar secara online. Kali ini tutorial membuat soal kuis, kemudian menyeting sesuai dengan aturan PTS yang barusan kita obrolkan dengan Bu Wiwin tadi. Oke, mari simak tutorialnya berikut ini. Tutorial ini pertama-tama yaitu bagi teman-teman yang membuat soal kuis, ya, membuat soalnya dalam kuis. Karena kalau ada teman yang lain pakai import dari Notepad, ada juga yang pakai Google Form. Nah, ternyata ada kawan juga yang membuatnya langsung dari kuisnya langsung karena terkendala dari soal-soal yang bentuknya kayak matematika. Harus ada rumus-rumus matematikanya, kemudian import-import gambar dan sebagainya. Dan ternyata kelasnya itu bukan matematika, misalnya bukan di kelas A saja, tapi di kelas yang lainnya juga. Bagaimana caranya supaya tidak 2 kali 3 kali pengerjaan. Kalau yang Notepad kan mudah tuh, dia sudah buat Notepadnya, tinggal masuk ke kelas A, import, terus masuk ke kelas B, import lagi, kelas C, import lagi, kelas D, import lagi. Nah, bagaimana yang mereka yang ngetiknya dia di kuis dulu, kemudian bagaimana bisa ke kelas yang B, C, dan D-nya, karena tidak punya file Notepad-nya. Ya, ini merupakan tutorial seperti itu. Kemudian sekaligus men-setting aturan-aturan ujian PTS nanti. Oke, langkah yang pertama, kita lihat dulu di jadwalnya. Kita buat jadwalnya dulu ya seperti biasa. Tambahkan aktivitas, kemudian ini kita kuis ya. Kita pilih yang kuis ya. Ini saya anggap sudah saya pilih kuis, yang ini kuisnya. Kemudian kuis ini kita setting, jangan lupa. Nah, settingan kuis ini sesuai dengan aturan yang ada di sekolahan kita. Rencananya kita timingnya, ya perhatikan ya di pengaturan kuis, di timing hanya kuis dibuka dan ditutup di hari yang sama. Ini 14 September ya, dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Kemudian time limit ini dipilihnya 2 kali. Time limit maaf. Waktu pengerjaannya ada 2 pilihan. Yang pertama, bagi pelajaran selain matematika itu 45 menit. Ya, 45 menit selain matematika. Sedangkan untuk matematikanya dihitungnya 2 kali dari sejumlah soal. Kayak kelas 6, soalnya ada 25 soal matematika, maka menitnya ada 50 menit. 2 kali lipatnya. Sedangkan kalau yang lain ada 30 soal, ada 15 soal, dibuat semuanya 45 menit, disamaratakan. Oke, time limitnya waktu pengerjaan soalnya. Jadi anak itu misalkan bukanya jam 8 pagi, ya selama 50 menit harus mengerjakan soal tersebut. Hal ini berfungsi untuk menghindari mereka googling, mencari jawaban pakai kalkulator dan sebagainya. Seperti maka dibatasi waktu hanya 50 menit pengerjaan. Ya. Oke. Itu untuk settingan waktu limitnya. Kalau kuis dibuka sudah paham, kuis ditutup paham juga. Kemudian waktu pengerjaannya juga sudah paham ya. Ingat 45 menit selain matematika. Sedangkan kalau matematika 2 kali lipat dari jumlah soalnya ya. Kemudian when time is expired. Jika waktu sudah habis maka kita pilih yang ini, attempts are submitted automatically, supaya terpilih yaitu otomatis ya. Kalau waktunya sudah lewat, pengerjaannya otomatis tersimpan pengerjaan mereka, nilai mereka ya. Kemudian yang grade, penilaian ini, nah attempts allowed-nya kita pilih yang 2 kali. Anak-anak diberi kesempatan 2 kali pengerjaan. Mengapa 2 kali pengerjaan? Salah satunya jika server down. Jadi mereka masih ada kesempatan lagi untuk mengerjakan yang keduanya. Artinya jika tidak down, Bapak Ibu ambil nilai yang pertama. Jika terjadi down paginya, maka ambil nilai yang keduanya. Seperti itu. Kemudian artinya grading metodenya ini jangan high guess, tapi yang first attempt, ya kan? Ambil nilai yang pertama dulu, nggak apa-apa. Kalau nggak down aman. Berarti kalau down ya secondnya ya, yang kedua. Oke, itu untuk penilaian. Oke, untuk waktu, settingan waktu sudah, penilaian sudah. Kemudian yang layout, tampilan. New page itu every question. Artinya setiap halaman itu hanya ada 1 soal. Jadi anak-anak bisa fokus 1 soal di halaman itu. Kemudian question behavior biarkan saja.
review option biarkan saja, arrange biarkan saja, kita yang ini restrict access. Nah, aksesnya berarti halaman kuis ini, keterangan kuis ini bisa dibuka atau bisa diakses itu hanya tanggal 14. Di settingnya di hari itu juga ya. Jam 6 paginya boleh atau jam 00 juga boleh. Berarti bahwa ada pemberitahuan ini ada kuis loh, ada PTS loh gitu ya. Hanya itu aja. Kemudian activity complete supaya terchecklist otomatis, maka kita pilihnya sudden student must view this activity is complete gitu ya. Artinya pilih yang pertama. Kemudian teks biarkan saja, kompetensis biarkan saja. Kemudian save and display. Nah, setelah di save and di display, nah sudah ada keterangan nih. Attempts allowed 2 kali, berarti pengerjaan bisa dilakukan sebanyak 2 kali. Kuisnya itu dibuka hari Senin jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Waktu pengerjaannya hanya 50 menit. Nah, metodenya yaitu pengambilan nilai yang pertama. Oke? Kalau sudah, lanjut kita sekarang bagaimana membuat soal. Pertama ya, bagi teman-teman yang dapat soal matematika menulis rumus-rumus yang susah ya. Pertama ya, langkah pertama kita buat soal satu persatu dulu. Kita edit quiz dulu. Kemudian kita add new question. Kemudian multiple choice ya, pilihan ganda. Add, kita tambahkan. Artinya soal nomor 1 misalkan ya. Kita isi. Yang ini kategorinya. Nah, ini dia fungsinya ya. Supaya Bapak Ibu masuk ke bank soalnya dicocokkan. Ketika buat soal kayak gini, kategorinya dicocokkan ya. Kita lihat. Ini kan kuis yang PTS nih. Nah, kita masukkannya di sini. Jangannya di sini. Kalau di sini berarti seluruh soal-soal yang ada di kelas 6 Al-Bazar. Kalau di sini seluruh yang ada di kelas 6. Di sini seluruh yang ada di Rubelmu. Ya, tapi Bapak Ibu biasanya hanya terbatas sampai Al-Bazar saja karena Bapak Ibu kan akunnya sebatas guru. Ya, kalau saya sebagai manajer sampai sistem, tapi Bapak Ibu hanya terbatas sampai kelasnya. Jadi, Bapak Ibu kategorinya pilih yang pertama ini, default for PTS, yang ini paling atas ya. Berarti soal ini tersimpan di database-nya PTS ini sendiri. Oke. Soal nomor 1, anggaplah itu soal nomor 1 PTS MTK. Kemudian isi soalnya. Misalkan hasil dari, nah ini kendalanya, bentuk soal pecahan misalkan. Supaya soal ini bisa dipakai untuk di kelas yang lain. Contoh seperti ini saja nggak apa-apa. Advance ini kita pilih. Kita hapus yang lainnya. Yang ini set. Nah, pecahan 1/2 per 2 misalkan. Nah, ini hasilnya ya. Equation previewnya dilihat. Oke. Ditambah tadi 1/2 ditambah misalkan advance lagi yang ini ya, misalkan 2/3 ini ya viewnya, save. Oke, sama dengan titik-titik berapa gitu kan. Jawabannya misalkan yang A, jawabannya A 1/2 ditambah 2/3 berapa ya, boleh dibuat di sini jawabannya 1/2 ditambah 1/2 ditambah 2/3 berarti 6. 5/6 ya. Jawabannya 5/6. Kita dipilih lagi yang ini supaya keluar rumus equationnya. Oke. Kita advance lagi yang ini. Jawabannya digantinya. Ternyata jawabannya 5/6. Oke. 5/6. Kemudian di save. Misalkan jawabannya benar yang A. Kita kasih grade-nya itu nilai maksimal 100 ya, berarti jawabannya A ini nilai 100. Itu benar ya. Untuk soal yang B dan C dan D kita copy aja ininya, kita copy. Choice yang B ini pengecohnya diganti misalkan jadi 4/6. Yang C pengecohnya lagi dipaste lagi misalkan 3/6. Yang D kita paste lagi jadi 2/6. Sana seperti itu pengecohnya ya. Kemudian baru save change. Oke. Artinya sudah kita berhasil membuat satu soal matematika yang bentuknya rumus pecah-pecahan, nggak bisa pakai notepad gitu kan. Nah, seandainya satu soal ini saja deh kita buat, sudah berhasil. Oh iya,
mengingatkan kawan-kawan, maksimum grade-nya dibuat maksimal 100 ya. Dibuat 100 kemudian di save. Kemudian ada shuffle-nya, berarti soal-soal nomor 1, nomor 2 dan 3 diacak. Oke. Kemudian yang ini, skor nilai di sini ternyata tadi sudah dikoreksi, tidak perlu dirubah, biarkan saja 1 semua nggak masalah. Karena akan otomatis mereka sistem akan membagi nilai secara merata. Misalkan ada 30 soal, 100 dibagi 30, ya kan otomatis dia membaginya seperti itu. Jadi kita nggak repot-repot. Ya, jangan jadinya 100 kalau ada 25 soal berarti 0,25 semua atau kayak mana. Jadinya agak repot kita ya. Nah, biarkan saja ini defaultnya saja 1. Nanti sistem akan membagi secara otomatis pembagian nilainya seperti itu. Nah, jika sudah jadi seperti ini, artinya sudah terbentuklah satu soal. Yang ini ya. Dapatlah satu soal ini. Kita boleh preview start attempt ya, nggak apa-apa. Nah, agak loading dikit. Nah, ini ya. Ini sesuai ya. Kita cek dulu jawabannya benar nggak? Nih, teracak pilihan gandanya, ya kan? A, B, C, D. Padahal kita jawabannya tadi yang pertama 5/6. Kita pilih finish attempt. Oke, artinya sudah selesai. Kemudian submit all and finish. Jangan lupa ya, submit all and finish. Udah selesai. Kita jawabannya benar. Sesuai dengan kunci jawaban. Berarti sudah selesai. Berhasil membuat satu soal di kelas kita. Ya, sudah berhasil. Nah, bagaimana soal ini untuk di kelas yang lain, di tingkat yang lain, seperti Bu Naila, dia kelas A, tapi ngajar kelas B, C, D, juga mengisi soal matematika. Bagaimana caranya? Atau tematik juga boleh. Ya, kalau tematik ya masih mending, dia udah dapat punya notepad-nya, bisa dipakai di kelas yang lain juga, tinggal import aja. Nah, bagaimana soal ini yang bentuknya rumus matematika agak susah? Nah, caranya, soal yang tadi yang kita buat ini, kan agak susah tadi ya kita buat ya di quiz ya. Kita bukan import, tapi kita ekspor dulu. Ekspor datanya. Artinya kita sudah buat manual tadi di quiz, kita ekspor jadikan notepad-nya itu. Kita pilih ekspor tadi ya. Oke, agak lupa tadi, kita coba back dulu. Kita pilih yang gear ke quiz tadi, pilih yang gear. Kemudian paling bawah ada ekspor. Berarti kita mengekspor soal yang kita buat tadi. Format filenya kita pilih yang icon. Nah, general tadi fungsinya kita buat soal tadi pertama. General tadi kita buatnya kan di quiz. Nah, ini dia nih, ini ya. Tadi kita sudah berhasil ya. Artinya kita sudah setting generalnya itu default for PTS ini kan. Jadi harus sesuai urutan. Jadi mohon Bapak Ibu kalau nonton video tutorialnya dari awal sampai akhir supaya tidak ada kekeliruan ya. Keliru ya, seperti itu. Ya, kita pilih yang ini. Oke, karena memang disinilah kita buat soal itu. Kemudian di export question to file. Kita di export, otomatis dia akan mendownload soal tersebut. Nah, kita cek, kita buka dulu file questionnya ini. Kita buka. Oke, ternyata kita dapat file notepad-nya. Berhasil kita buat. Ini dia ternyata rumusnya. Alhamdulillah. Berarti kita sudah berhasil membuat notepad ini. Nah, tinggal Bapak Ibu mau masukkan kelas yang lain, ya tinggal export aja file import aja file notepad ini. Berarti Bapak Ibu sudah berhasil membuat soal yang tadinya manual di quiz dirubah menjadi notepad. Ya, notepad itulah Ibu Bapak masukkan ke kelas-kelas yang lain, diimport ya. Tutorial importnya sudah ada. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu paham. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.